Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Wise Film. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya, saya ucapkan alhamdulillah dan terima kasih untuk kalian semua para pendukung setia channel ini. Yang mana saat ini channel ini telah mencapai 10.000 subscriber. Insya Allah kali ini kita akan membahas sebuah film animasi berjudul Rio 2 yang rilis tahun 2014. Bagi teman-teman yang belum menonton Rio Season 1, silakan menonton melalui link yang saya sediakan di deskripsi. Film ini menceritakan tentang keluarga Blue yang berjuang untuk melindungi hutan Amazon dari ulah buruk manusia yang berencana untuk membasmi seluruh ekosistem di hutan untuk kepentingan pribadi. Namun berkat bantuan Blue dan Linda, kini hutan tersebut terselamatkan dan tidak jadi untuk ditebang karena mereka semua melakukan perlawanan dengan personilnya, yaitu seluruh burung di wilayah hutan yang juga ikut serta dalam membantu melawan para pemburu. Tetapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali bagi saudara-saudara muslim yang belum melaksanakan sholat untuk segera melaksanakan sholat, karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Di awal film, kita diperlihatkan di mana Blue dan Jewel sedang berpesta dalam acara tahun baru dan mereka menitipkan anak-anak mereka kepada seekor burung yang bernama Tini. Namun ternyata pengasuh tersebut kewalahan dengan tingkah laku anak-anak jahil ini, dan bahkan mereka malah mengikat pengasuh tersebut di sebuah petasan api seperti permainan roket. Tapi sebelum mereka melakukan itu semua, tiba-tiba datanglah kedua orang tua mereka dan menyelamatkan pengasuh tersebut dari anak-anak yang jahil. Naasnya, petasan tersebut malah menyangkut di leher ayah mereka, sehingga kini petasan tersebut mewarnai langit di awal tahun dengan sangat indah. Well, this year's off to a great start. Adegan berganti di mana Linda dan Tullio yang kini sudah menikah sedang melakukan perjalanan menuju hutan Amazon guna mengembalikan seekor burung ke dalam habitat aslinya. Ketika sedang merekam area di sekitar hutan, mereka pun tak sengaja menemukan seekor burung makau biru yang dikabarkan sudah punah, seperti yang diceritakan dalam film Rio yang pertama. Dan hal tersebut merupakan kabar baik bagi Dr. Tullio yang notabene seorang pakar burung, karena burung makau yang digadang-gadang sudah punah tersebut ternyata masih ada atau bahkan masih berkeliaran di dalam hutan Amazon. Karena Jewel melihat berita tersebut melalui televisi, maka mereka sekeluarga pun memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju hutan Amazon. Di sisi lain, ada seorang pemburu yang menonton televisi tentang siaran Linda dan Dr. Tullio. Ia pun kesal dengan perbuatan mereka yang dianggap akan menggagalkan rencananya untuk menebang hutan secara liar dan membabi buta. Kemudian Blue pun datang menemui sahabat-sahabatnya untuk berpamitan bahwa ia dan keluarganya akan pergi menuju hutan Amazon. Di sini Raffi, sahabat tertuanya, memberikan semangat kepada Blue dan mendukung untuk menuruti kemauan istrinya. Just do it. Happy wife, happy life. Remember that. Tapi tiba-tiba saat Blue akan berangkat, datanglah Raffi dan dua sahabat lainnya untuk ikut berpetualang bersama mereka. Dengan bantuan GPS yang diberikan oleh Linda, mereka semua pun berangkat mengikuti petunjuk yang ada di dalam GPS tersebut. Hari demi hari pun mereka lalui, bahkan siang hari pun menjadi malam. Mereka pun meneruskan perjalanan hingga sampai di depan gerbang hutan Amazon. Here we are, kids. The gateway to the Amazon. Adegan berpindah di mana burung kakak tua jahat bernama Nigel yang ada di film pertama, kini ia menjadi peramal abal-abal di sebuah pasar yang tidak jauh dari hutan Amazon. Tak diduga, ketika hendak meramalkan nasib salah satu pengunjung di sana, ia pun melihat kawanan Blue sedang melintas tepat di atasnya, yang membuatnya mengingat kembali kejadian di masa lalu, di mana dirinya sekarang tidak lagi bisa terbang dan dinyatakan cacat seumur hidup setelah terkena baling-baling pesawat. Situasi di pasar pun menjadi kacau ketika katak beracun dan satu temannya terbebas dari tempatnya.
Sehingga kini ia pun melakukan balas dendam kepada Blue dan teman-temannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sebuah kapal, Blue dan teman-temannya pun didatangi oleh Nigel yang berniat untuk melakukan balas dendam. Are you ready? Namun, karena teman Nigel yang satu ini sangat rakus dan serakah, ia pun malah membuat kekacauan sehingga misi balas dendam malam itu pun gagal untuk dilakukan. Pagi harinya, terlihat bos pemburu yang kita lihat tadi mendatangi hutan untuk menangani dua orang yang dianggap akan mengagalkan proyek ilegalnya. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari dan menangkap mereka berdua. Expedition. Find them and get rid of them. Go cut some trees. Di sisi lain, Blue dan teman-temannya sudah tiba di dalam hutan Amazon. Dan hal yang lebih mengejutkannya lagi adalah ternyata di dalam hutan tersebut terdapat banyak sekali burung makau biru yang sejenis dengan Blue. Kemudian datanglah pemimpin para kawanan burung di sana yang akan menginterogasi mereka. Namun ketika Jewel datang untuk membela Blue di hadapan pemimpin burung tersebut, terkuaklah fakta bahwa pemimpin tersebut ternyata adalah ayahnya Jewel. Mereka semua pun melepaskan kerinduan dengan berpelukan dan berpesta bersama. Di sini ada sebuah burung yang memiliki suara sangat indah dan merdu bernama Roberto. Ia adalah teman yang dekat dengan Jewel semasa kecil dahulu. Dan sedikit informasi, pengisi suara dari Roberto ini adalah seorang musisi yang sangat terkenal dari mulai saya kecil dulu hingga sekarang, yaitu Bruno Mars. Ketika Roberto mengajak Jewel untuk berpesta, Blue pun mulai cemburu terhadap Roberto yang semakin mendekati istrinya itu. Ditambah lagi, Roberto juga menawarkan mereka untuk tinggal di tempat yang sudah dibuat oleh Roberto. Pagi hari pun tiba. Di sini ayah Jewel ingin mengajak Blue untuk berkeliling dan mengajari cara bertahan hidup di dalam hutan Amazon. Namun ayah Jewel ini memiliki watak yang sangat keras dan sangat tegas. Ia pun melarang Blue menggunakan tas pinggang dan peralatan manusia lainnya, karena menurutnya seekor burung tidak memerlukan alat-alat yang biasa digunakan oleh manusia. Sebenarnya Blue pun merasa terasingkan dan tertekan berada di lingkungan ini. Tetapi karena ia ingin menyenangkan hati istrinya, ia pun menuruti apapun kemauan istrinya. Kemudian Blue pun dilatih keras oleh ayah Jewel, mulai dari perjalanan melewati lumpur, berguling-guling di tanah, sit up, dan kegiatan penuh adrenalin lainnya. Ketika ada seorang penebang pohon yang lewat di hadapan mereka, Blue pun dengan polos ingin membantu kawanan burung dengan bantuan Linda. Tapi ayah Jewel yang keras kepala dengan tegas mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak membutuhkan bantuan manusia dan tidak ingin berhubungan dengan manusia. Di sisi lain, Linda dan Tulio melihat seseorang yang sedang menebang hutan. Namun Linda yang gegabah langsung menghampirinya sehingga mereka berdua kini tertangkap oleh kawanan si pemburu dan diikat di sebuah pohon raksasa. Di suatu pagi, Blue pun memimpikan bahwa dirinya bisa membawakan kacang Brazil untuk istri tercinta. Namun ketika sudah menemukan kacang tersebut, tiba-tiba datanglah kawan burung makau berwarna merah yang mengatakan bahwa pohon tersebut adalah daerah kekuasaan mereka. Sehingga mereka pun memutuskan untuk melakukan perang karena Blue sudah dianggap melanggar aturan perbatasan wilayah. Kemudian tibalah waktu peperangan di antara kedua belah pihak. Ternyata mereka melakukan peperangan dengan cara bertanding sepak bola. Dan siapa yang jadi pemenangnya akan mendapatkan semua wilayah kekuasaan makanan.
Peperangan pun berlangsung sengit di mana kedua tim memiliki skor yang seimbang. Ito nga Mario, Mario with Cesar, Cesar Pontoño. Roberto, Roberto, Felipe, Felipe, Roberto, Roberto, Felipe, Felipe, Roberto. Dan ketika ada salah satu pemain yang cedera, Blue pun disuruh untuk menggantikannya. Okay, you're in. Really? Di saat bola akan masuk ke air, Blue pun dengan cepat langsung mengambil bola tersebut dan mengocek semua musuh-musuhnya hingga melakukan sebuah tendangan salto yang sangat cantik. Tapi ternyata gawang yang ia jebol adalah gawang milik timnya sendiri, sehingga pertandingan pun dimenangkan oleh tim merah. Kemudian mereka semua pun pergi meninggalkan Blue seorang diri di sana. Di lain tempat, para pemburu sudah menyiapkan peralatan untuk menebang pohon, mulai dari traktor, geraji mesin, bahkan mereka pun juga membawa sebuah bom untuk meledakkan hutan. Blue yang sudah ditinggalkan oleh semua teman, sahabat, dan istrinya memilih untuk mencari Linda dan Tulio dengan bantuan GPS yang dibawanya. Di tengah hutan, Blue pun menemukan Linda dan Tulio yang sedang terikat di sebuah pohon dan kemudian membantu melepaskan ikatan mereka berdua. Setelah itu, terlihat beberapa traktor mulai masuk ke dalam hutan dan siap untuk meluluhlantahkan seluruh isi hutan tersebut. Di tengah situasi yang genting itu, Blue pun mulai berani untuk menyuarakan semua isi hatinya bahwa ia siap membantu dan melawan para pemburu yang akan menghancurkan habitat mereka. Saat Linda dan Tulio berusaha menghentikan para traktor tersebut sendirian, tak diduga di belakang mereka terlihat semua burung makau yang sudah siap berjuang untuk mempertahankan habitat mereka dari serangan para pemburu. Tapi di saat ada seorang pemburu yang ketakutan, datanglah si bos pemburu yang memaksa mereka untuk segera melakukan penebangan hutan kembali. Just a bunch of pigeons. Get back to work. Dan perang antara burung dan manusia pun dimulai. I'm in the Amazon. All right, hit it. And under! Tak diduga, datanglah Felipe, yakni pimpinan burung makau merah yang juga ikut membantu mereka berperang dengan tembakan ratusan kacang Brazil. Onside. Namun saat semua pemburu sudah kocar-kacir, si bos pemburu pun masih belum puas dan mulai memasang dinamit di setiap pohon yang ada di sana. Blue pun yang mengerti situasinya segera membawa pergi bom tersebut sejauh mungkin agar tidak meledak di dalam hutan. Tak disangka, Nigel pun mengikutinya sehingga mereka berdua pun meledak dan tersangkut di atas ranting pohon bersama. You will pay him. Saat sang katak beracun ingin membidik Blue dengan panah racunnya, tiba-tiba panah tersebut pun tak sengaja mengenai Nigel dan membuat dirinya tak sadarkan diri. Yang menarik adalah ternyata katak tersebut tak benar-benar beracun. Namun karena dulu sang ibu katak selalu menyuruhnya untuk jangan menyentuh apapun, ia pun meyakini bahwa dirinya beracun. Dan katak yang tergila-gila dengan Nigel tersebut pun langsung membawa Nigel untuk memadu kasih bersama. Kemudian mereka berdua pun dikurung dan dibawa menuju penangkaran. Kini ayah Jewel pun menerima kehadiran Blue di dalam keluarganya dan mereka semua pun hidup bahagia bukan main. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film berikut adalah janganlah kita menilai seseorang dari penampilannya. Sebagaimana Blue yang selalu diremehkan dan dianggap beban dalam suku burung biru. Namun pada akhirnya habitat mereka juga terselamatkan akibat dari dorongan Blue yang memotivasi mereka semua untuk melawan para pemburu dan memperjuangkan rumah mereka. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.